بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Dan dalam pembahasan Lailatul Qadar ini ada poin-poin yang akan kita kaji. Yang pertama adalah makna dari Lailatul Qadar. Yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan menghidupkan malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian poin yang keempat adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian poin yang kelima adalah apakah Lailatul Qadar hanya didapatkan dengan i'tikaf saja. Kemudian poin yang terakhir, apakah wanita yang datang bulan atau nifas juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ada sekitar 6 poin yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama adalah makna dari Lailatul Qadar. Lailah artinya adalah malam. Lailah artinya malam. Qadar itu punya 2 makna. Qadar punya 2 makna. Makna yang pertama adalah takdir. Berarti kalau qadar maknanya adalah takdir, berarti Lailatul Qadar artinya adalah malam takdir. Kemudian makna yang kedua adalah kemuliaan, mulia. Berarti kalau qadar maknanya adalah mulia, berarti Lailatul Qadar maknanya adalah malam kemuliaan. Nah, makna yang pertama adalah takdir. Karena pada Lailatul Qadar itu Allah menurunkan, tentunya lewat para malaikat, menurunkan takdir selama 1 tahun. Menurunkan takdir selama 1 tahun. Jadi proses penulisan takdir yang pertama adalah Allah menuliskan semua takdir sepanjang masa. Menuliskan takdir sepanjang masa di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz, di sebuah tempat yang sangat terjaga, yang tidak ada yang tahu di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat
Tidak ada yang tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak tahu takdir-takdir yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Dan takdir-takdir yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz hanya Allah yang tahu. Dan Allah menuliskan takdir semuanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun, bayangkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan semua kejadian-kejadian sampai hari kiamat nanti. Misalnya pada tahun ini ada kejadian begini dan begitu. Pada tahun berikutnya ada begini dan begitu. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalqi." Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir makhluk seluruhnya sepanjang masa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini proses yang pertama, yaitu Allah tulis di Lauhil Mahfuz semua takdir, baik takdir yang awal maupun takdir yang kedua. Maksudnya bagaimana? Misalnya Allah mentakdirkan si fulan itu miskin. Kemudian Allah juga mentakdirkan si fulan itu menjadi kaya. Semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Makanya doa itu bisa merubah takdir. Ya, doa itu bisa merubah takdir. Karena semua yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berdoa itu juga takdir dari Allah. Karena tidak semua orang bisa berdoa. Ya, maka ketika kita bisa berdoa, maka itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah misalnya mentakdirkan si fulan itu dia miskin, kemudian dengan dia berdoa misalnya dia menjadi kaya, maka baik takdir dia miskin maupun takdir dia kaya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Misalnya Allah mentakdirkan si fulan itu miskin, kemudian Allah mentakdirkan dia juga menjadi kaya, maka Allah akan memudahkan si fulan untuk bisa berdoa, meminta kekayaan, meminta rizki yang halal yang baik. Allah takdirkan dia untuk berdoa sehingga dia bisa menuju takdir yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan takdir. Doa bisa merubah takdir. Kemudian itu proses yang pertama, yaitu ditulisnya di mana? Lauhil Mahfuz. Dan di Lauhil Mahfuz yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, takdir ini Allah turunkan setiap tahunnya. Jadi setiap tahun, kapan setiap tahun itu? Pada Lailatul Qadar. Ya. Setiap tahun maksudnya apa? Pada Lailatul Qadar. Maka pada Lailatul Qadar Allah menurunkan takdir para makhluk selama satu tahun. Apa yang terjadi pada dia selama 1 tahun tersebut itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang tauhid dan akidah.
Saya berikan contoh. Misalnya ada seseorang ingin bersafar ke Jakarta, naik pesawat. Dia sudah sampai di bandara jam 7 pagi. Sedangkan pesawat berangkatnya jam setengah 8. Dia mau berangkat ke Jakarta, itu adalah takdir dari Allah. Ya. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman dari pihak bandara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, pesawat terjadi kerusakan sehingga keberangkatan ditunda sampai jam 12 siang. Maka ditundanya pesawat ini juga merupakan takdir dari Allah. Makanya kalau kita faham tentang masalah takdir ini, kita faham bahwa semua yang terjadi itu ditakdirkan oleh Allah. Semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dengan kejadian tunda pesawat tadi, kita tidak akan marah, kita tidak akan bersedih. Justru kita bersyukur. Kok bisa bersyukur? Wong ditunda kok bisa bersyukur? Iya. Coba bayangkan kalau misalnya pihak bandara menutup-nutupi, ya, kemudian pesawat terbang dalam keadaan rusak, kemudian sudah sampai di atas dan posisinya di atas lautan, baru ada pengumuman ini pesawat sedang terjadi kerusakan. Ya, maka hendaknya untuk bersiap-siap terjun ke laut dan lain sebagainya. Atau bisa jadi kemungkinan besar pesawat bisa meledak. Nah, ketika ada pengumuman seperti itu, yang kita pikirkan apa? Lebih baik tadi ditunda atau berangkat? Ditunda, ya. Lebih baik ditunda. Makanya tadi kenapa kita bersyukur ketika ditunda? Karena alhamdulillah kerusakannya diketahui sebelum berangkat. Ya, maka orang tersebut berangkat ke Jakarta atau tidak jadi berangkat ke Jakarta, itu semua sama-sama sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang tersebut pada tahun ini dia akan berangkat haji. Ini merupakan takdir dari Allah. Kemudian tiba-tiba dia tidak jadi berangkat haji. Kalau dia faham masalah takdir, maka dia juga apa? Dia akan bersyukur. Dan dia tidak akan marah-marah. Kenapa? Dia berangkat haji atau tidak jadi berangkat haji, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya adalah pada tahun ini dia sering sakit-sakitan sehingga fisiknya lemah. Sehingga kalau dipaksakan untuk berangkat haji, bisa jadi di sana dia akan celaka misalnya. Maka Allah Maha tahu dengan semuanya. Makanya ditunda pada tahun berikutnya, ya. Maka dia akan bersyukur, alhamdulillah ditunda pada tahun berikutnya. Karena kalau tahun saat ini saya sedang sakit-sakitan, belum tentu bisa memaksimalkan haji secara sempurna. Ya, maka inilah pentingnya kita memahami masalah takdir. Kalau kita faham masalah takdir, maka kita tidak akan bersedih. Misalnya ada orang ingin membeli tanah kita, ya, seharga 500 juta misalnya. Kemudian, ya, orang ini mau beli tanah kita, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita faham masalah takdir, maka kita akan mengatakan orang ini mau membeli tanah saya, alhamdulillah, dan itu takdir dari Allah. Kalau misalnya dia tidak jadi membeli pun, itu juga sudah takdir dari Allah, dan kalau saya menerima, insya Allah akan ada gantinya. Nah, itu kalau orang paham takdir seperti itu, dia tidak akan pernah bersedih. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, dia tidak takut dan dia tidak bersedih. Kenapa? Karena semuanya dia faham itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Maka ini makna dari qadar. Yang pertama yaitu takdir. Kemudian makna qadar yang kedua adalah mulia. Ya, apa yang mulia? Yang pertama adalah amalannya.
seseorang yang beramal solih, seseorang yang beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan beribadah selama 80 tahun lebih. Allah Maha tahu bahwa umur seseorang itu tidak semuanya sampai ke umur 80. Ada yang 30, ada 40, ada 50, 60. Ya, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100, ya. Tapi rata-rata umur adalah 60-an. Nah, Allah Maha tahu bahwa tidak ada hamba yang bisa beribadah selama 80 tahun penuh, tidak ada. Makanya Allah menyiapkan suatu waktu, menyiapkan suatu tempat apabila seseorang beribadah pada waktu tersebut seakan-akan dia beribadah selama 80 tahun lebih. Hanya beribadah dalam satu malam, hanya beramal soleh dalam satu malam, dan jika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia setara beribadah selama 80 tahun lebih. Maka ini tentunya amalannya sangat mulia. Jadi yang pertama yang mulia apa? Amalannya atau ibadahnya. Yang kedua yang mulia adalah orangnya. Ya, seseorang apabila mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi di antara tanda-tanda orang itu dapat Lailatul Qadar, yaitu dia setelah Ramadan menjadi lebih baik. Berarti kalau dia setelah Ramadan semakin buruk, ya, semakin bermaksiat kepada Allah, maka itu pertanda dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, yang biasanya dia malas membaca Al-Quran, dia jadi rajin membaca Al-Quran. Yang dia malas berdoa, dia menjadi rajin berdoa. Malas ke masjid, jadi rajin ke masjid. Malas beribadah, jadi rajin beribadah. Maka itu pertanda kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan apabila orang tersebut misalnya sebelumnya rajin bermaksiat, rajin melakukan perbuatan dosa, maka apabila dia bertaubat dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia akan menjadi orang yang lebih baik setelah itu. Maka yang mulia yang kedua adalah apa? Orangnya. Yang ketiga adalah kitab yang diturunkan di dalamnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Dan kita perhatikan, semua yang berkaitan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Nabi SAW, kitab beliau adalah Al-Quran, maka beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi apa? Malam yang paling mulia. Kemudian malaikat yang diutus untuk menurunkan Al-Quran adalah malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian seseorang yang menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, mengamalkan semua yang ada dalam Al-Quran, maka dia menjadi orang yang paling mulia. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ya. Kemudian apalagi yang mulia, yaitu para malaikat yang turun pada saat itu. Makanya ketika Lailatul Qadar itu, malam itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena seluruh malaikat itu turun. Ya. Maka inilah makna yang kedua dari Qadar, yaitu kemuliaan, malam kemuliaan. Kemudian poin yang kedua dari pembahasan ini adalah keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah
ya yang tadi sudah kita sebutkan bahwa siapa yang beramal soleh atau beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia beribadah setara dengan berapa? 80 tahun lebih. Hanya beribadah dalam satu malam itu setara dengan beribadah selama 80 tahun lebih. Maka ini harus kita kejar keutamaan ini. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat tarawih ya atau salat tahajud. Jadi salah satunya saja. Kalau sudah salat tarawih dan sudah witir, maka malamnya tidak perlu tahajud lagi. Tapi bagi yang dia belum sholat tarawih atau dan witir, maka dia nanti malamnya bisa sholat tahajud seperti itu. Tapi bagi yang sudah tarawih sama witir, malamnya tidak perlu tahajud lagi. Ya, siapa yang dia sholat tarawih atau sholat tahajud, maka apa? Ya dalam keadaan beriman. Karena keimanan. Dia sholat tarawih itu karena dorongan keimanan. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena masjid itu rame. Bukan karena gak enak sama tetangga. Tapi karena iman, dorongan iman. Dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi tarawih atau tahajud ini pada saat Lailatul Qadar, maka akan diampuni ya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi keutamaannya yang pertama seakan-akan beribadah selama 80 tahun lebih. Yang kedua apa? Diampuni dosa-dosanya. Kemudian poin yang ketiga, tingkatan-tingkatan menghidupkan malam atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Tingkatan yang pertama dan ini tingkatan yang paling tinggi adalah menghidupkan seluruh malamnya. Menghidupkan seluruh malamnya. Kapan itu? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Bisa nawadan. Ya. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dan tidak tidur, ya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian ya tingkatan yang berikutnya adalah dia bangun di awal dan akhirnya saja. Ya, awalnya dia beribadah. Kemudian setelah itu dia apa? Dia tidur. Kemudian nanti menjelang sahur dia bangun lagi. Ya. Nah, kemudian berikutnya dia hanya bangunnya di akhir saja. Bangunnya di akhir saja bangunnya. Di akhir saja artinya apa? Ketika sahur. Ya. Kalau tadi kan apa? Dia dari terbenamnya matahari dia beribadah, ya. Kemudian nanti jam 11 atau kemudian nanti jam 10 dia tidur. Kemudian setelah itu nanti bangun lagi kapan? Yaitu ketika menjelang sahur, ya. Nah, kalau yang ketiga ini dia apa? Habis Isya tidur. Bangun-bangun sahur. Ya. Artinya apa? Di waktu sahur itu masih ada kesempatan ya untuk beribadah meskipun cuma 1 jam. Ya, manfaatkan. Ketika bangun jangan apa, waduh, ini udah jam 3, berarti nggak dapat. Udah, bismillah. Tetap dikejar seperti itu, ya, tetap dikejar. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah hanya setelah sholat Isya saja. Ya, nanti habis Isya apa? Ya, dia sholat tarawih, kemudian setelah itu tidur, bangun apa? Sahur, langsung sahur, ya, dan tidak ada beribadah. Nah, ini apa? Jadi intinya apa? Intinya di malam itu adalah dia bangun, ya. Selama malam itu dia bangun, meskipun cuma 1 jam, meskipun cuma 2 jam, maksimalkan.
Ya, terutama apa? Perbanyak doa dan baca Al-Quran. Itu aja, baca Quran, doa, baca Quran, doa, baca Quran, gitu terus. Ya, itu yang diperbanyak. Ya, kalau bisa sedekah, sedekah. Ya, bisa sedekah, sedekah. Karena amalan-amalan yang kita lakukan pada Lailatul Qadar, ini tadi poinnya ketinggalan. Amalan-amalan yang kita lakukan pada Lailatul Qadar adalah yang pertama yaitu sering di masjid, ya. Kemudian yang kedua adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Bersedekah simpel saja. Misalnya ada orang itikaf, ada dispenser, apa? Belikan kopi misalnya. Ya, karena bisa jadi kopi yang kita berikan diminum sama dia sehingga dia melek dan tidak tidur dan bisa beribadah, insya Allah kita kecipratan pahalanya. Seperti itu. Simpel saja, nggak usah muluk-muluk, nggak usah nasi dan sebagainya. Yang simpel saja. Kalau bisa masakan nasi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, cukup dengan minuman. Atau yang lagi itikaf, apa? Kita berikan teh panas atau minuman-minuman seperti itu. Ya, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah tidak ada nominalnya. Ya, yang terpenting kita ikhlas di dalam sedekah tersebut. Kemudian ibadah apa lagi? Yaitu membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Nah, itu ibadah-ibadah yang kita kejar di saat malam, pada saat Lailatul Qadar. Ya. Nah, itulah tingkatan-tingkatan ya tentang cara menghidupkan Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ini tidak membedakan baik malam ganjil maupun malam genap, semuanya. Taib. Kemudian poin yang ketiga adalah poin yang keempat berarti ya. Sekarang poin yang keempat yaitu tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tanda pada Lailatul Qadar, di saat Lailatul Qadar, dan tanda-tanda setelah atau keesokan harinya. Jadi misalnya tadi malam Lailatul Qadar, nah pagi ini tandanya apa? Seperti itu. Yang pertama, tanda di malam harinya. Apa tandanya? Yang pertama adalah bulan, ya, bulannya itu nampak separuh. Bulannya nampak separuh, ya. Kemudian tanda yang kedua adalah terkadang hujan. Dan yang ketiga adalah di malam itu sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Ya, sejuk dia. Jadi enggak sumuk, enggak panas dan enggak dingin juga. Tapi sejuk. Kenapa? Karena malaikat saat itu pada turun, ya, sehingga apa? Sehingga menjadi berkah. Makanya ketika itu hati jadi tentram dan adem. Ya, seperti itu. Nah, itu tanda di malam harinya. Tanda keesokan harinya artinya tadi malam Lailatul Qadar. Nah, pagi hari ini tandanya apa? Yaitu mataharinya cahayanya redup. Cahaya mataharinya redup. Itu tandanya. Ya, kan biasanya kalau kita lihat cahaya matahari itu kan menyilaukan mata. Nah, itu kalau kita lihat nggak menyilaukan mata, nah bisa jadi itu pertanda tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Pertanda tadi malam itu Lailatul Qadar. Dan kita tidak usah tebak-tebakan, ya. Oh, kayaknya Lailatul Qadarnya malam ini nggak perlu. Udah, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, terutama malam-malam ganjil, itu kita bangun dan beribadah, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Udah, itu kata kuncinya. Nggak usah tebak-tebakan. Oh, kayaknya sudah kemarin kayaknya. Oh, ini kayaknya belum. Nggak perlu. Ya, udah 10 itu ya ibadah semuanya, terutama yang ganjil, malam-malam ganjil. Ya, usahakan malam-malam ganjil apa? Malamnya bangun. Selama malamnya itu bangun, ya insya Allah dapat. Tapi bangunnya buat apa? Buat kalau bangunnya buat nonton bola ya tidak. Ya. Jadi dia bangun tapi apa? Untuk beribadah. Ya, tapi kalau dia bangunnya untuk nonton bola misalnya, ya tidak dapat Lailatul Qadar seperti itu. Ya, maka selama dia bangun, ya malam hari itu baca Quran, berdoa, kemudian sholat, maka insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Ya, nah,
Kemudian poin yang kelima, apakah yang dapat Lailatul Qadar itu yang i'tikaf saja? Jawabannya tidak. Ya, semuanya bisa dapat Lailatul Qadar. Kuncinya apa? Pada malam itu bangun dan beribadah. Mau itu di masjid, mau itu di rumah. Dia i'tikaf di masjid, tapi kalau tidur ya sama saja. Itikaf dia 10 hari terakhir dia itikaf di masjid, tapi apa? Dari habis tarawih, karena tarawihnya lama 1 jam misalnya, dia langsung tidur. Bangun-bangun makan sahur, ya nggak dapat apa-apa. Ya, meskipun dia itikaf di masjid. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan yang itikaf di masjid, tapi semua orang yang bangun untuk beribadah, baik di masjid atau di rumah, ya. Kemudian poin yang terakhir, apakah wanita yang haid, yang datang bulan, dan wanita yang nifas, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena yang tidak boleh bagi wanita haid dan nifas hanya apa? Salat dan puasa. Adapun baca Al-Qur'an bisa dengan Al-Qur'an terjemahan. Ya, bisa baca Al-Qur'an dia meskipun dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia bisa membaca Al-Qur'an, boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau dia mengatakan wanita yang haid itu nggak boleh berdoa, nggak boleh berzikir, jawabannya simple. Wanita yang sedang haid dan nifas boleh tidak menjawab salam? Boleh. Boleh tidak mengucapkan salam. Nah, salam itu adalah ibadah. Salam itu adalah zikir. Kalau wanita yang haid dan nifas tidak boleh berzikir, maka dia tidak juga boleh menjawab salam. Tapi kan dia boleh menjawab salam. Berarti apa? Dia boleh berzikir. Maka wanita yang haid boleh membaca Al-Quran, boleh berdoa. Yang nggak boleh cuma sholat dan puasa. Jadi wanita haid dan nifas, kalau malam harinya dia bangun, baca Quran, doa, baca Quran, doa, baca Quran, doa, sampai dia sahur, maka insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi wanita yang haid dan nifas jangan beranggapan, wah ini datang bulan berarti tidak dapat Lailatul Qadar. Tidak, ya. Tidak bisa dapat Lailatul Qadar. Asalkan apa? Bangun untuk baca Quran dan banyak berdoa, seperti itu. Dan doa yang dianjurkan ketika Lailatul Qadar adalah, atau 10 malam terakhir Ramadan, yang harus diperbanyak dibaca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Artinya apa? Banyak minta ampunan, banyak minta dimaafkan dosa-dosanya, seperti itu. Nah, itulah yang kita kaji tentang masalah Lailatul Qadar. Waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Bapak Ibu yang berdi KN Pulau Sungai. Nggak ada? Ibu-ibu nggak ada yang bertanya, ibu-ibu? Nah, sudah jelas semua? Atau sudah pada ngantuk? Karena tadi malam sudah begadang, ya. Karena tadi malam ganjil. Nah, nanti dilihat itu apa namanya, mataharinya redup apa tidak. Ya, kalau mataharinya redup berarti tadi malam Lailatul. Tapi bukan berarti ini udah mataharinya redup berarti apa? Lailatul sudah lewat, Lailatul Qadar berarti sudah lewat. Akhirnya apa? Malam-malam berikutnya nggak jadi tidak, ya, tetap apa namanya beribadah, ya. Allah Maha tahu niat seseorang, seperti itu. Nah,
Kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu. Kita tunggu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.